Hampir 2 tahun menjadi presiden ya, dia membentuk sebuah kabinet gemuk nggak ada guna itu. Dan kita kritik berulang kali, semua jadi angin lalu. Presiden merasa bahwa kritik kita itu tidak punya manfaat. Padahal yang lebih tidak bermanfaat lah kabinet gemuk yang dia bentuk. Presiden bekerja berdasarkan jalan pikirannya. Karena itu jangan heran kalau kemudian kabinet itu lebih tepat kita sebut dengan bagi-bagi kue dan kekuasaan. Yang ditempatkan dalam kabinet itu adalah partai koalisinya, tim suksesnya, jaringan politiknya, itu yang kemudian menikmati bagi-bagi jabatan itu. Dan yang mencengangkan kita adalah jabatan double, alias makan gaji double. Gunakan kekuasaan atau kewenangannya sebagai presiden. Ada wakil menteri menjabat komisaris, dan ada komisaris menjabat wakil menteri. Ada menteri menjabat komisaris, ada komisaris menjabat menteri. Double gaji, double tunjangan, double fasilitas. Sementara rakyat menangisi kemiskinan yang makin masif. PHK di mana-mana, daya beli yang hancur ya. Mata pencarian yang hilang, usaha yang tutup. Banyak sekali rakyat ini ditimpa musibah demi musibah karena pemimpin yang tidak punya sense of crisis. Karena presiden yang tidak mengerti haluan dan arah perjalanan bangsa ini. Presiden memikirkan orang-orang yang memang ditempatkan di kabinet itulah orangnya. Memang 2 tahun ini pantas kita tuduh bahwa yang dipersiapkan adalah bagaimana berkuasa pada tahun berikutnya atau pada periode berikutnya. Presiden lupa bahwa dia akan menjadi presiden kembali kalau kemudian di 2 tahun ini atau tahun ketiga dia berhasil membuat rakyat tersenyum. Yang dilakukan presiden adalah rakyat menangis, menjerit. Presiden hanya bisa pidato, dan yang diucapkan oleh presiden tidak dilakukan. Yang dijanjikan presiden dalam kampanye juga tidak diwujudkan. Orang-orang dekatnya mengatakan, MBG adalah visi misi presiden. Lalu 18 juta lapangan kerja, pendidikan gratis, kesehatan gratis, visi siapa? Janji siapa itu? Apakah cuma satu janji yang presiden ucapkan ketika menjadi calon presiden? Apakah cuma satu keprihatinan yang presiden ucapkan ketika menjadi calon presiden? Indonesia bubar, rupiah anjlok, itu buruknya pemerintahan, dan seterusnya. Semua itu diucapkan presiden ketika menjadi presiden. Begitu menjadi presiden, semua diucapkan, dilupakan sama presiden sendiri.